Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Ahmad Zainul di Desa Simorjo RT 5 RW 4 Kecamatan Kanor Bojonegoro. Cerita ini saya buat berdasarkan kisah nyata yang saya alami sendiri pada tahun 2019 silam. Kejadian ini aku alami pada tahun 2019 silam di salah satu rumah sakit di Surabaya. Saat itu perasaan aku dan istri bahagia sekali karena anak pertama kami barusan lahir. Dikarenakan lahirnya melalui proses sesar, istri dan anakku belum boleh dibawa pulang dulu oleh pihak rumah sakit sampai 3 hari ke depan. Hari pertama berjalan normal dan tidak ada masalah apa-apa. Hari kedua, tepatnya saat itu malam Jumat habis sholat Isya, suasana rumah sakit sudah terasa sepi. Hanya sesekali nampak perawat yang melakukan pengecekan atau hanya sekedar memberikan pengarahan kepada pasien. Saya dan istri bergantian menjaga si kecil. Dek, aku tidur dulu ya. Nanti jam 11 bangunkan aku, karena aku mau sholat malam sekaligus gantian jaga si kecil. Iya mas, nanti tak bangunkan kalau aku sudah merasa capek. Karena mata sudah terasa berat, aku terlelap di kursi tunggu pasien. Tepat jam 11 malam istri membangunkan aku dengan sedikit terburu-buru. Mas, bangun mas. Ayo mas bangun. Itu asap apa mas? Saya kaget, sontak langsung bangun. Mana dek, mana ada asap? Jawab aku tidak percaya. Itu loh mas, itu asap tebal masuk ruang melalui atas jendela itu loh. Sambil menunjuk jendela di ujung ruangan. Iya dek, asap apa itu? Masa ada petugas yang melakukan fogging nyamuk malam-malam? Apalagi di ruang anak. Iya mas, rasanya nggak mungkin deh. Coba mas tanyakan petugas yang jaga. Tanpa menunggu lama saya mencari petugas yang jaga, apalagi anak kami dan satu anak lagi di ruangan. Tiba-tiba menangis tidak mau berhenti. Benar-benar sunyi senyap, tidak ada siapapun kecuali seorang petugas penjaga yang saat itu aku coba bangunkan. Namun tidak bangun-bangun, seperti tersirap kabut kematian. Suster, bangun sus. Anak kami nangis dan ada asap yang masuk ke ruangan. Ayo sus, bangun sus. Berulang kali aku coba tapi sia-sia. Orang tua bayi yang dari tadi nangis aku coba bangunkan juga, namun tidak ada hasilnya. Mbak, bangun mbak, anaknya nangis. Minta susu mungkin? Mana? Gak nangis kok mas. Udah tak kasih susu barusan. Jawab orang tua bayi sambil kembali tidur. Aku berpikir ada yang tidak beres ini. Sontak aku minta istriku yang baru selesai operasi untuk membawa anakku ke dalam ruangan khusus memandikan bayi yang lokasinya bersebelahan dengan ruang jaga. Dek, sampean bawa anaknya ke ruangan situ aja. Terus tutup dari dalam karena asap mulai banyak dan aku merasa ada yang tidak beres. Masa dari tadi aku coba bangunkan petugas yang jaga dan ibu anak itu juga gak bangun-bangun. Tangis bayi saling menyaut. Suasana semakin mencekam. Sakit bekas operasi tidak begitu dirasakan oleh istriku yang sontak membawa anakku ke dalam ruangan yang aku tunjuk. Aku meminta istriku untuk membaca doa yang ia bisa.
sedangkan aku secepatnya mengambil tasbih yang diberikan ibuku dari dalam tas dan membaca beberapa ayat suci Al-Quran dengan agak keras. Sesaat kemudian asap tadi lambat laun mengecil dan keluar dari sela-sela jendela ruangan. Diikuti tangis kedua bayi termasuk anak kami mulai reda. "Dek, kamu tunggu di sini dulu ya. Jangan keluar dari ruangan ini sampai aku izinkan keluar," ucapku ke istriku setelah memastikan asap yang masuk ruangan sudah tidak ada lagi. Istriku mengangguk tanda mengerti dengan badan sedikit gemetar. Aku coba keluar ruangan ke arah lorong rumah sakit. Aku tengok ke kiri dan ke kanan namun tidak ada satu orang pun yang terlihat. Rasanya bulu kuduk berdiri semua. Ini semua petugas kemana kok nggak ada satupun yang keluar? Batin aku. Sontak seperti ada yang mendorong aku dari belakang hingga hampir badanku tengkurap di atas lantai lorong rumah sakit. Astagfirullahaladzim, sebut aku dengan keras. Secara refleks aku tengok ke belakang tidak ada orang. Kemudian aku balik lihat ke depan, sontak membuat aku kaget bukan kepalang. Badanku ogel, jantung rasanya berhenti. Tampak di depan aku gumpalan asap tebal berbentuk 3 kepala geleng-geleng 5 meter di depan aku. Keringat dingin rasanya mengucur deras dan kaku. Lelembut apa iki? Batinku sambil menahan rasa takut yang teramat. Tiba-tiba aku teringat pesan dari bapak di desa. "Awak mulai sok nek ketemu barang alus nok endi wae ojo pernah wedi, elingo. Nyuwun maring pangeran kelawan maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas karo ayat kursi le." Setelah membacanya dalam hati, rasanya badan ini semakin sedikit demi sedikit mulai bisa digerakkan. Dengan sedikit emosi saya lempar tasbih pemberian ibuku ke asap tersebut. Sungguh ajaib, asap tersebut langsung hilang. Perasaan sudah agak lega, rencana mau kembali ke ruangan untuk menemui istri. Namun tiba-tiba saya dikagetkan. Suara kereta dorong di salah satu sudut ruang yang tak jauh dari aku berdiri. Seperti suara orang yang lagi dorong kereta pasien. Iya, benar, tidak jauh dari aku berdiri ada 2 orang yang memakai baju berwarna hijau berjalan menuju kamar jenazah. Tapi anehnya ketika menengok ke arahku, mukanya rata. Sontak aku berlari masuk ke dalam ruangan dan menemui istriku. "Kenapa, Mas? Kok nafasnya terengah-engah kayak habis dikejar setan saja?" "Gak apa-apa, Dek, gak ada apa-apa. Anaknya udah gak nangis lagi kan? Ayo kita kembali ke tempat. Insya Allah sudah aman sekarang." Esok paginya baru aku ceritakan ke istriku terkait apa yang aku alami semalam di luar ruangan. Dengan penasaran istriku coba tanya ke perawat yang kebetulan datang memeriksa anak kami pagi itu. Maaf suster, mau nanya, apa benar tadi malam ada petugas rumah sakit yang melakukan fogging atau pembersihan nyamuk? Karena semalam di sini banyak asap yang masuk. Dengan sedikit tertawa suster menjelaskan. Ya tidak ada toh Mbak. Masa ada fogging malam-malam terus di ruang anak lagi? Ya nggak mungkin lah. Aku menambahkan pertanyaan. Terus apa tadi malam ada orang yang meninggal ya Sus? Tidak ada juga Pak. Aku dan istri saling menatap dan kaget. Berarti memang benar semalam itu olah makhluk gaib. Inilah cerita dan kisah nyata dari saya, Ahmad Zainul, Desa Simorejo, RT 5 RW 4, Kecamatan Kanor, Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian Malam Jumat